to be very frank. Wow. Right? We love Europe. But if Europe doesn't love us, if there's double standard, nomor satu di dunia. Nombor satu di Eropa dunia boykot produsen. kita, saya jawabnya apa? Saya jawabnya, Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Eropa, kami baik sama kau. Kami cinta kau. Tapi kau tak cinta aku. Rozul Channel. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara terlalu berharap dari Indonesia. No? Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Banyak negara mengharap pada Indonesia. Kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Benar ya? Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu? Deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Iya, ya. Iya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada Benar? daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia Oksigen. menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten Benar? aja itu orang-orang itu. Ternyata kita lihat ya, berarti Eropah sangat membutuhkan sawit daripada Indonesia. Dan kita tahu Indonesia adalah pengeluar sawit nombor 1 di dunia, guys ya. Jadi, kita lihat, di dalam mereka memboikot sawit Indonesia juga, tetapi mereka sangat membutuhkan sawit Indonesia. Ini yang kita heran dengan Eropah ya. Kita baik-baik aja, kita nggak usah, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Iya. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan, bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Ya, ada campuran sawit. Deterjen, apa itu, kosmetik. Benar. Bingung kosmetik, sendiri mereka, sabun. nggak apa-apa. Guys, kita lihat di sini ya. Di dalam mereka memboikot sawit Indonesia itu, guys, nampak di situ sebenarnya mereka sangat membutuhkan sawit Indonesia. Mereka menuduh Indonesia memotong, menebang pohon-pohon di dalam hutan untuk menanam sawit. Sedangkan mereka lupa sawit itu ada daunnya, ada pohonnya. Maka di mana dikatakan sawit itu merosakkan alam, sedangkan sawit itu adalah pohon. Berarti sawit itu adalah sama seperti pohon-pohon yang lain. Yang mana kita tahu pohon sawit tidak merosakkan alam. Sebenarnya ia memberikan oksigen kepada kita manusia. Jadi mereka dengki, mereka sakit hati kepada Indonesia ini. Mereka menuduh Indonesia ini banyak menebang pohon-pohon, nanti akan merosakkan alam. Sedangkan ditanam semula sawit itu tidak merosakkan alam sebenarnya. Sebenarnya mereka lebih kepada iri. Dan apa yang kita dengar tadi daripada Bapak Prabowo, jika Uni Eropah sudah memboikot, tidak mahu mengimport sawit Indonesia senang aja ya, karena Indonesia mempunyai ramai rakyat, 300 juta. Seharusnya jualan sawit itu, minyak sawit itu di dalam lokal sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu diekspor pun sebenarnya Indonesia tidak bingung sebenarnya ya. Jadi di sinilah kita lihat kecerdasan Bapak Presiden Prabowo memberi kesulitan kepada Uni Eropah. Mereka ingin memboikot, tetapi mereka sendiri yang terkena dampak yang apa yang mereka lakukan itu. Jadi guys, kita lihat next video ya. Hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku.
We love Europe, but sometimes Europe does not love us. Ya. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you. Thank you, sir. Thank you, don't have to sir. buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau Ini saya tidak bahasa takut, anak ya. Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, Ya, rakyat gue besar. 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 Gak perlu kita jual ke NT sana. Ya. Kita pakai sendiri. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Lokal Lo nggak sendiri mau beli. pakai sudah cukup ya. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau Ya. dijajah kembali. Kita tidak Benar, mau guys. menjadi kacungnya bangsa lain. Benar. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Luar biasa guys. Merinding kita dengar pidato Bapak Prabowo guys ya. Produsen nikel nomor 1. Produsen kepala sawit, kelapa sawit. Bukan Nomor 1. kepala sawit ya, kelapa sawit. Nomor 1 di dunia. Nomor 1 di Eropa dunia boykot produsen. kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Ya, lagi untung. Kau tidak mau pakai 300 kelapa juta. sawit kita. Kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar. Benar. Solar Benar. buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Benar. Mantap guys. Indonesia tidak takut diboikot oleh Uni Eropah guys ya. Walaupun Uni Eropah kata untuk menghentikan import daripada Indonesia sawit Indonesia itu, tetapi Indonesia mempunyai rakyat yang besar, 300 juta sudah cukup untuk kegunaan rakyat Indonesia sendiri, yaitu minyak sawit Indonesia guys. Bukan cuma jago pidato, Pak Prabowo juga jago roasting European Union. To be very frank. Wow. Right? We love Europe. But if Europe doesn't love us, if there's double standard, Ya, you know, understand. now is the age of, what do you call it? TikTok, we see everything, CNN, everything. And, you know, people see what's happening. The West has one standard for this, another standard for that. I will not Yeah. go into details, you know, because 1,000 friends to few, one enemy to many. Indonesia memenangkan sengketa dagang atas diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit RI di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau DBS Menang WTO. gugatan lawan Uni Eropah. Badan Penyelesaian Sengketa WTO menyatakan Uni Eropa memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan kelapa sawit dibandingkan produk serupa dari Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari. Uni Eropa juga membedakan perlakuan dengan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain, seperti kedelai. Untuk itu, Uni Eropa diwajibkan menyesuaikan kebijakan dalam delegated regulation yang dianggap melanggar aturan WTO. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kemenangan Indonesia ini menjadi bukti biodiesel berbasis minyak kelapa sawit diakui dunia. Erlangga juga Diakui dunia, ya? kemenangan ini merupakan hasil dari perjalanan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. Kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Alhamdulillah. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Dan kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang. fight. Nah, ini kan kemarin khusus untuk sawit kita fight di RIDD, kita menang. Sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan
itu mau nggak mau dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soybean dan yang lain, tetapi juga yang berbasis daripada CPO. Nah, ini juga tentu berdampak terhadap kebijakan mereka yang kemarin mereka lakukan, yaitu EUDR, EU Deforestation Law-nya itu, yang mereka setengah mengakui dengan memundurkan implementasi yang harusnya di tahun ini diundur 1 tahun. Okey guys, ini kita lihat di sini bagaimana Indonesia sudah pun memenangi ya gugatan untuk melawan Uni Eropah di WTO guys. Ini adalah salah satu bagi saya sangat syukur juga ya apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Kelantangan suara Bapak Prabowo ditakuti oleh Uni Eropah ya. Ini yang hebatnya Bapak Prabowo ini guys. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya enggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Enggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa. Yang penting hasilnya. Hasilnya benar. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat iaitu Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menyatakan sikap tegas terkait kebijakan Uni Eropah yang katanya memboikot minyak kelapa sawit Indonesia. Dalam beberapa kesempatan kita nampak Bapak Prabowo menekankan bahawa Indonesia tidak akan tertekan oleh boikot tersebut dan justru katanya melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kita lihat betapa hebatnya Bapak Prabowo ya. Jadi pada pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, kita nampak Bapak Prabowo menyampaikan bahawa Indonesia bersyukur jika Uni Eropah tidak lagi mengimport kelapa sawit Indonesia. Ia menyebut situasi ini sebagai blessing in disguise dan menegaskan bahawa Indonesia akan manfaatkan kelapa sawit untuk kepentingan domestik termasuk pengembangan biodiesel sekali guys. Bijaknya Indonesia diboikot tidak apa, boleh kegunaan untuk rakyatnya sendiri. Itulah hebatnya. Lagi bagus sebenarnya kata Bapak Prabowo. Jadi selain itu Bapak Prabowo mengungkapkan bahawa negara-negara Eropah mulai panik akibat kebijakan mereka sendiri yang memboikot produk sawit Indonesia kerana kebutuhan akan minyak nabati tetap tinggi. Tetap tinggi walaupun diboikot oleh Eropah ya. Jadi dalam upaya melawan diskriminasi tersebut, kita nampak Indonesia berhasil membuktikan adanya iaitu pelakuan tidak adil oleh Uni Eropah dalam sengketa dagang kelapa sawit di Organisasi Perdagangan Dunia ataupun kita sebut WTO ya. Jadi panel WTO guys menyatakan bahawa Uni Eropah memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap biofuel, terhadap baku kelapa sawit dibandingkan dengan produk serupa dari Uni Eropah seperti iaitu rapeseed dan bunga matahari ya. Inilah kita nampak apa yang dilakukan oleh Uni Eropah ya. Jadi Bapak Prabowo juga menantang tuduhan iaitu deforestasi ya yang sering dilontarkan oleh Uni Eropah terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Dan ia mendorong guys semua pihak untuk menjaga dan mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Prabowo juga serta menegaskan bahawa Indonesia akan terus manfaatkan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Jadi tidak diimport, tidak diekspor pun tidak apa sawit itu guys. Boleh digunakan oleh rakyat sendiri. Rakyat Indonesia 300 juta. Apa mau takut? Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman berkaitan video kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.